Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, baik pemirsa, kali ini berjumpa bersama dengan Jana di dalam program Brownies Obrolan Bisnis UMKM Berdaya, UMKM Mengudara, begitu ya. Nah, kali ini mungkin ada yang beda begitu ya, selain Jana hanya sendirian. Hari ini juga ada perpindahan hari. Kalau biasanya Brownies di hari Rabu, kali ini kita coba di hari Sabtu begitu ya. Tapi semoga para pendengar, para pemirsa senantiasa tetap stay begitu ya, mendengarkan pembahasan kita di hari ini. Kembali kita akan berbincang bersama dengan salah satu pengusaha begitu ya, UMKM yang akan berbagi kisah, dimana di hari ini kita akan ngobrol soal hasil olahan kelapa yang jadi camilan khas, yaitu kue sagon. Dan bersama kita sudah hadir owner Wajah Cookers, Ibu Siti Muhaimina. Oke, ada adeknya. Halo Ibu Siti, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, berarti hari ini bersama dengan anak Bu ya? Iya. Anaknya nggak bisa ditinggal. Nggak bisa ditinggal, nggak apa-apa. Yang penting ada mendampingi ibu juga di sini. Oke, baik Bu. Berbicara soal Wajah Cookers hari ini yang akan kita bahas seputar tentang kue sagon. Di persagonan ini nih Bu, sudah dari sejak kapan Bu? Sejak 2015. Tapi 2015? ya, tapi cuma membantu orang tua aja. Sampai akhirnya bisa mencetuskan produk ini bagaimana nih Bu? Sudah ada namanya, terus sudah ada kemasannya. Ya. Ini kalau sudah ada namanya dari Waza itu mulai dari 2024. 2024. 2024. Oke, untuk perjalanannya sendiri nih Bu, dari 2015 sampai ke 2024, apa yang membuat Ibu terpikir akhirnya oke, kita harus bikin merek nih, harus kita sebarluaskan produknya. Kenapa supaya tuh, Bu? lebih terkenal lagi. Oke. Dulu itu cuma membantu orang tua aja, ya ibaratnya buat nambah-nambah penghasilan gitu. Mulai nitip-nitip ke warung-warung, habis itu sama setiap lebaran hari raya Idul Fitri itu aja. Di momen-momen tertentu Ya, aja. di momen itu aja. Sebenarnya bukan hanya sagon tapi segala kue kering. Segala kue kering, makanya tadi Wajah Cookers begitu Bu ya. Tapi dari segala macam cookers, emang sagon ini kah yang terkenal dari khasnya Ibu Siti? Iya, sagonnya. Sagonnya. Karena apa ya? Jarang orang yang tahu sagon itu apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa ini sagon Ibu? Sagon ya. Sagon itu makanan khas dari desa kami, yaitu desa terpencil dari Kota Jember. Namanya Desa Sumberjo. Itu di situ setiap hari raya itu pokoknya ciri khasnya ada kue sagon. Ciri khasnya kalau biasanya orang rengginang, di tempat Ibu sagon. Sagon ya. Kalau di tempat kami namanya reteh. Nah, ya reteh atau sagon itu. Setiap hari raya itu pasti ada kue itu. Dan Ibu membawanya ke Tabalong dan alhamdulillah ramai begitu Bu ya, banyak peminatnya juga. Alhamdulillah banyak peminatnya. Berarti masuk juga di lidah Banjar gitu Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, di awal banget tuh dari 2015, lumayan jauh banget itu Bu ya. Untuk permodalnya sendiri bagaimana nih Bu? Ibu mencoba untuk membuat sagon ini menjadi suatu hasil olahan yang ada daya jualnya. Pertama itu kan di rumah tuh banyak pohon kelapa nih. Pohon kelapa pada waktu itu harga jualnya terlalu rendah, 1.500. Waduh, per biji ya itu ya? Iya, per biji 1.500. Habis itu sayangnya itu kan sampai tua-tua nggak ada yang ngambilin, nggak laku lah gitu. Habis itu teringat ini kan nganuan dari nenek. Habis itu si sagon. Habis itu kita mau olah sagon, kita manfaatkan si kelapa ini supaya nggak mubazir kata orang. Ya. Habis itu makanya itu setiap hari raya itu kita bikin sagon. Sementara pertama itu buat makanan apa itu? Keluarga, sajian keluarga. Iya, sajian aja. Kalau ada orang yang saudara ke rumah itu kan bisa merasakan itu aja. Habis itu banyak orang yang bilang, nah ini enak sekalinya gitu. Coba Pang ini ditaruh di toko-toko supaya kita bisa menikmati juga kan gitu. Itu siapa tuh Bu yang bilang pertama? Tetangga dulu. Tetangga dengan lidah Banjar ya Kamu? Iya. Tapi mayoritas di Kambitin tuh banyak orang Banjarnya, banyak orang Jawanya juga. Ramai. Ya habis itu memberanikan diri tuh sama ibu dulu memberanikan diri. Ayo kita gimana kalau kita itu naruh di toko aja gitu. Tapi bukan hanya sagon, tapi kita juga kue kering lainnya.
Habis itu ada si semprit, ada kue kacang, ada keciput segala itu. Habis itu naruh di toko sekitar hampir 4 tahun. Sampai 2020. Ya, 2020 habis itu kan corona. Nenek di Jawa itu lagi sakit, makanya ibu pulang. Vakum lah begitu Bu ya. Vakum lah ulunnya ini di sini. Karena ulun anakan halus, habis itu nggak ada waktunya juga. Kalau sore kan harus mengajar juga, jadi nggak ada waktunya lagi. Jadi vakum dari situ. Oh, berarti Ibu kesehariannya tidak hanya memproduksi ini, kesehariannya mengajar juga? Inggih. Sebagai ulun apa? mengajar guru TPA. Guru TPA. Inggih, Masya guru Allah. TPA. Jadi itu guru TPA. Jadi setiap sore. Setiap sore. Untuk membagi waktunya gimana Ibu? Jadi penasaran nih, jadi ternyata seorang guru TPA juga membagi waktu untuk produksi kue sagon ini gimana Bu? Ya, pokoknya kalau malam itu kita olah itunya si kelapa sama tepung ketannya itu kita olah malam, habis itu kita produksinya di pagi hari. Jadi kita sempatin pokoknya sehari maksimal 2 kilo aja supaya sore itu bisa ngajar gitu. Oh, berarti setiap hari produksi Ibu ya? Alhamdulillah untuk tahun ini, alhamdulillah bulan November ini. Waduh, Iya. setiap hari produksi. Ada aja pokoknya. Kalau dulu cuma setahun sekali ibaratnya waktu lebaran. Nah, sekarang mulai dah. Alhamdulillah sudah ada yang mengambil juga reseller kan. Oh, sudah punya reseller ibunya. Nah, kalau produksinya meningkat, kalau sebelumnya kan mungkin hanya memberdayakan kelapa-kelapa yang di sekitar rumah. Kalau produksinya sudah meningkat seperti ini, apakah tetap memakai kelapa yang di samping rumah itu, apakah mumpuni atau tetap akhirnya beli di luar juga, Bu? Sementara kalau di rumah ulun tuh kan ada sekitar banyak lah pohonnya itu. Kan masih di desa kan banyak lahan-lahannya itu, banyak. Habis itu semalam tuh sempat kehabisan juga di rumah. Habis itu ke rumah mertua. Rumah mertua kan juga banyak pohon kelapanya, jadi mau ambil di situ. Sementara masih sampai situ dulu, nanti kembali lagi ke rumah, kembali lagi ke situ. Berarti masih antar pohon keluarga masih mencukupi saja Bu ya untuk produksi. Lumayan banyak Mbak pohonnya. Jadi alhamdulillah. Berarti dikambitin lumayan subur Bu ya untuk pohon kelapa selain ikan-ikannya. Iya, pohon kelapa segala macam apa itu pisang-pisang pokoknya alhamdulillah masih melimpah di situ. Alhamdulillah ya, menunjang juga lah Bu ya untuk permodalan kue sagon ini. Dan ngomong-ngomong, sudah tadi kita bincang-bincang soal sagon, ini harganya berapa Bu? Ini harga jualnya itu 20.000. 20.000 yang mana? Per 100 gram sama aja. Oh, sama yang aja. Kotak sama yang toples sama aja 20.000. Cuma harga reseller gitu 17.000. 17.000. Isi berapa gram tadi Bu? 100 gram. Oke, komposisinya untuk kue sagon ini ada tepung ketan, kelapa sama gula gitu Bu ya. Oke, baiklah, renyah dan bikin ketagihan. Asik, nanti jangan coba icip-icip deh Bu, boleh Bu ya? Boleh, dibuka aja Mbak. Oke, nanti kita akan buka bersama-sama. Berarti dari Wajah Cookers ini banyak banget Bu ya variannya, selain sagon ini tadi ada kue kering lainnya? Kue kering lainnya, ya kayak roti kacang sama kue semprit. Oh, dari semua varian ternyata sagon inilah yang paling diminati Bu ya. Oke deh Bu, mungkin nanti kita akan membahas-bahas yang lainnya, dan tadi sudah disenggol sedikit, boleh cicip-cicip Bu ya? Boleh. Oke, nanti habis ini mungkin sambil cicip-cicip sambil Janah akan tanyakan seputar apa yang masih ada di kepala Janah yang ingin ditanyakan begitu ya. Oke, jadi untuk para pemirsa di mana saja Anda berada, kita break sebentar, nanti kita akan kembali bersama dengan Ibu Siti dan kue sagonnya. Jangan kemana-mana, tetap di dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Selamat siang para pemirsa, masih ditemani dengan program Brownies Obrolan Bisnis dan masih bersama dengan Janah di siang hari ini. Dan kita juga pasti tidak sendirian, masih bersama dengan narasumber kita begitu ya, owner darinya Wajah Cookers bersama dengan Ibu Siti. Oke, masih bisa kita Bu ya berbincang-bincang bersama, berbagi-bagi kisah di siang hari ini. Tadi kita boleh tambah cicip-cicip nih Bu ya. Cicip Mbak. Oke, Janah coba kali ini sagonnya dari produknya Wajah Cookers. Nah, ini mungkin sambil Janah icip-icip begitu ya, biar Ibu tidak hanya melihat saja. Ibu kalau ingin nyicip boleh nih Bu. Saling berbagi kisah aja nih Bu. Kira-kira waktu pertama jualan dulu sempat ragu kah? Adakah sempat terbesit Bu? Kira-kira kue sagon ini bisa diterima kah di pasaran Tabalong begitu? Karena kan ini kue dari Jember katanya Bu ya. Iya.
Dulu tuh pertama takut, nanti takut kalau nggak payu. Ini kan apa ya? Kue jadul lah segala macam, takut seperti itu dulunya. Tapi setelah ikut pelatihan itu kan jadi termotivasi ya. Makanya banyak ikut pelatihan, jadi banyak bisa berani dan mencoba itu produksi ini. Oke, akhirnya sampai saat inilah Bu sampai ya. saat ini ya. Ini ternyata wanginya kayak kue ini Bu ya, semprong. Kayak kue semprong. Wanginya. Banyak yang bilang maka kayak wingko. Kayak wingko juga. Oh, Tapi saya wingko semprong nih. Apa saya orang yang pertama bilang kayak kue semprong, Bu? Karena Kalau nih, wangi. wingko yang versi keringnya kayaknya. Katanya ya. Banyak Oke. yang bilang gitu. Iya, wanginya enak banget ini Bu. Dan emang kayak tagline-nya sih, renyah dan bikin ketagihan, emang serenyah ini. Itu ada rahasianya Kak Bu, kenapa bisa renyah? Apakah kelapanya itu ada kelapa pilihan harus yang tua, harus yang muda atau gimana nih Bu? Ini kan kebanyakan pokoknya bahan bakunya kan kelapa. Makanya kelapanya itu harus yang kita pilih. Kalau ketuaan nggak enak, kalau masih muda nggak bisa. Kalau kemudaan itu bisa apa ya, keras. Jadi ini yang sedang-sedang itu aja. Yang biasanya orang gesan itu pokoknya yang sedang ini. Oke, jadi Tergantung kelapa. tergantung kelapa. Iya, Berarti kelapa tergantung sangat kelapa. berpengaruh Bu ya. Kelapanya yang berpengaruh. Oke. Kalau produksinya banyak nih Bu, kayak aduh saya sambil makan ini. Kayak bulan November kata Bu ya, dari bulan November sampai sekarang kan produksinya meningkat nih Bu. Itu bagaimana cara Ibu Siti sendiri untuk mempertahankan konsistensi rasa begitu Bu ya, dan lain-lainnya? Apakah Ibu kayak tadi tuh satu harinya dibatasin kah harus produksi segini biar nggak keteteran, atau ada cara lain mungkin Bu? Ya itu pokoknya setiap hari, pokoknya sehari itu cuma 2 kilo aja, nggak bisa lebih. Kalau nanti kan kalau kecapean juga bisa ngerubah rasa juga, kan kita kurang fokus gitu. Ya. Oke. Jangan kunyah dulu Bu ya. Ya ini kalau berdua nih jangan kunyah ada nih yang nyalot di samping. Ini. Oke, berarti ada membatasi diri begitu Bu ya. Biar jangan terlalu nafsu juga begitu Bu ya, membuat banyak-banyak takutnya rasanya ubah begitu. Rasanya bisa berubah. Berarti satu hari 2 kilo. 2 kilo aja. 2 kilo itu bisa dapat berapa pieces 2 kue sagon? kilo bisa sampai 50. 50. 50 itu jadinya berapa kemasan tuh Bu? Ya 50. Oh, 50 kemasan. Iya. Waduh. 50 kemasan. Ya pikir 50 pieces ini 50 kemasan ternyata Iya, Bu ya, dari 2 50 kemasan. kilo. Wah, lumayan banyak berarti satu hari Bu ya. Nggih. Pernah nggak Bu ingat orderan terbanyak begitu Bu? Dari siapa, terus dia ordernya berapa, ingat nggak Bu? Dari orang gitu kan. Sekali order ada 80 kotak. Waduh, buat apa dia Bu? Pokoknya pesan gitu 80 kotak itu 2 kali si Din memesan. Waduh. 20 kotak. Habis itu berlanjut sama kemasan yang toples 60, 50 gitu si Din. Bukan reseller padahal Bu ya? Ya sekarang bisa dianggap sebagai reseller karena berkelanjutan sih. Awalnya mungkin produksi, bukan produksi, jajan buat sendiri ya, gitu ya. Ternyata habis. Pertama pesan 10 biji. Ya habis itu menambah bisa sampai 80 kotak. Tapi 10 biji itu kan banyak aja sih Bu untuk awal-awal ya. Kalau biasanya kan orang 1 kotak atau ini langsung 10 begitu Bu ya. Makanya ulun bisa sahabat Sidin itu reseller kan sudah 10 biji itu kan ibaratnya minimal jadi reseller tuh kan beli 10 biji sudah jadi reseller. Begitu. Sekarang sudah berapa reseller Ibu? Banyak banget nih. Ya alhamdulillah masih 1. Masih 1, tapi kayaknya di mana-mana sih produknya Bu ya. Ya alhamdulillah sekarang tuh nitip di Sultan ya sama minimarket itu. Oke deh. Dan kalau boleh tahu nih Bu, kue sagun ini untuk ketahanannya bisa berapa lama Bu? 4 bulan. 4 bulan. Karena sagun ini kan kering, dipanggang habis itu bisa tahan lama. Tidak perlu dimasukin kulkas sih Bu ya? Iya, yang penting kalau sudah dibuka dari kemasan kotak ini langsung ditaruh di toples. Biar nggak kena angin, jadinya kan biar nggak layar. Oke. Dan tadi kita sempat bincang-bincang di belakang layar tadi Bu ya, katanya untuk penamaannya sendiri dari yang awalnya produksi 2015 sampai saat ini di 2020 baru ada namanya. Kenapa itu Bu?
Ya dulu tuh kan cuma berpikirnya ya udah kita naruh-naruh aja, kan nggak ada pikiran kita berkembang lebih jauh kan gitu. Kita nggak kepikiran untuk supaya itu dikenal orang banyak. Dulu kan itu, makanya ditaruh tuh di toko-toko gini tuh di desa aja. Habis itu setelah vakum dan ikut pelatihan, ternyata itu brandnya itu yang utama, namanya itu yang utama katanya, kan supaya kita itu bisa dikenal orang banyak. Ya makanya itu kita berpikir oh ya udah kita kasih nama ini si Sagon nih, Waza Cookers. Waza Cookers. Ada artinya Waza, Bu? Waza Cookers ada artinya. Apa tuh? Artinya itu Waza, Wanya itu Wahid, anak ulun yang pertama. Oke. Yang Zanya anak ulun yang kedua, Zaskia. Zaskia, yang tadi sempat masuk di frame si Zaskia, Bu ya. Zaskia yang lulus itu. Mungkin Wahid lagi nonton di rumah juga, Wahid ya. Wahidnya lagi di rumah. Wahid lagi di rumah. Nanti Wahid main-main ke sini, Wahid ya. Iya, boleh. Oke, berarti dari proses awalnya cuman iseng-iseng bikin, Bu ya, terus ternyata meningkat, banyak permintaan, akhirnya punya nama. Berarti itu melalui proses yang awalnya tadi mungkin hanya produksi rumahan, terus ikut pelatihan begitu, Bu ya. Proses Ibu ketemu teman-teman yang bisa mengajak ke pelatihan itu gimana nih, Bu? Itu di desa itu kan ada pelatihan yang dari Pak Dewan. Yang pertama kali itu, habis itu ketemu sama Bu Handinas dan berkelanjutan di pelatihan di dinas, habis itu ikut pelatihan juga di Plut, habis itu dengan pelatihan dari CSR juga dari PPA itu, dan juga peningkatan produktivitas juga dari dinas ketenagakerjaan. Kayak akhirnya ya mempermudah lah, Bu ya, untuk penamaan. Bisa menambah kawan juga. Asik, sudah melebarkan sayap lah, Bu ya, di per UMKM-an Tabalong begitu. Katanya kan tambah kawan tambah rezeki. Betul pasti ya, banyak teman banyak rezeki. Aduh, keren sih Bu ini memperkenalkan, berani, dibilang berani sih ini Bu ya, kue khas Jember, berkembang di Tabalong juga, sekarang masuk dalam kategori oleh-oleh khas Tabalong juga begitu. Oke deh, mungkin para pemirsa dan juga para pendengar sudah kepo banget nih Bu, di mana sih cara belinya begitu, gimana sih, berapa harganya, tadi nanti kita spill ulang lagi. Ibu sampaikan aja, nanti kita di segmen ketiga ada sesi promosi begitu. Jadi untuk para pemirsa di mana saja Anda berada yang penasaran kira-kira di mana saja bisa mendapatkan kue Sagon ini ataupun kue-kue darinya Waza Cookers, saksikan begitu ya, simak setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke pemirsa, kali ini masih bersama dengan Jana di dalam program Brownies dan masih bersama dengan owner dari Waza Cookers begitu salah satu ibu-ibu yang ada di desa Kamitin yang aktif banget kali ini di dunia per UMKM-an. Bersama dengan Ibu Siti masih kali ini. Oke Ibu Siti, Jana pengen tanya nih Bu, sebelum nanti Ibu spill mungkin cara belinya di mana, alamatnya di mana, untuk omset per bulannya kira-kira bagaimana nih Bu? Untuk omsetnya, Alhamdulillah begitu ya. Tambah alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sudah baik modal lah Bu ya. Iya. Pasti. Kayak tadi harusnya kayaknya jangan bahas omset di tengah-tengahan, ternyata baru teringat kali. Berarti omsetnya alhamdulillah. Tidak perlu disebutkan nominalnya berapa, tapi intinya sudah balik modal dan sudah banyak lah ujungnya begitu Bu ya. Oke, dan tadi selain kue Sagon, apakah punya rencana produk lain nih Bu selain cooker tadi dalam kedepannya kira-kira? Untuk sementara pokoknya bikin mau rencananya pokoknya Sagonnya ini dulu dibumingkan dulu. Oke, ingin mengemukakan si Sagon dulu Bu ya. Tapi Sagon ini bisa nggak Bu di varian rasain, dicampur-campur rasanya gitu Bu? Kayaknya paling bisa cuma keju ya. Oke. Sisanya tapi belum coba juga. Belum coba. Tapi keju penasaran nih, kayaknya enak loh Bu. Ya makanya itu, ulun juga penasaran, katanya kayaknya mau coba dulu yang keju. Oke, nanti kalau udah coba sampelnya boleh lah Bu ya. Boleh. Kayak mungkin nanti Sagonnya akan dikombinasikan dengan keju mungkin ke depannya Bu ya. Tapi rasa-rasa lain mungkin ya tidak menutup kemungkinan begitu Bu ya. Yang bisa bercampur lah dengan kelapa Bu ya. Oke,
Oke, dan harapannya apa nih Bu untuk Wajah Cookers selain kue sagun ini? Halo, ingin ngomong juga harapannya? Kalau harapannya ingin menambah reseller sebanyak-banyaknya supaya lebih jangkauannya lebih luas lagi. Oke, sejauh ini sejauh mana nih Bu sagun ini terbang ya sudah? Alhamdulillah sekitaran Tabalong aja masih. Masih sekitaran Tabalong. Oke, baiklah kalau begitu. Dan terakhir Bu, boleh disampaikan mungkin alamatnya untuk kue sagun ini selain di Kambitin nih Bu. Mungkin yang jauh-jauh kira-kira bisa ketemu kue sagun ini di mana nih Bu? Selain di Kambitin Raya di Sultan. Di Sultan? Ya, sama minimarket. Reseller sudah ada yang naruh di minimarket Acamat. Oh, Acamat ada juga. Oke. Ada di kayak di tempat pencucian mobil tuh juga ada. Habis itu ada beberapa tempat. Oke, untuk nomor teleponnya katanya sudah tersemat di layar kaca Anda begitu ya. Oke, baik. Tapi boleh disebutin Ibu mungkin yang sudah mendengarkan nomornya, ingat nggak Bu, hafal nggak? Boleh. Di nomor berapa? Nomornya 085 247 03 0095. Oke, yang nonton TV di screenshot nomor teleponnya ya, di screenshot saja. Screenshot aja. Oke, jangan lupa begitu ya para pemirsa, harus cobain salah satu UMKM dari Tabalong begitu ya, orang Jember tapi begitu Bu ya, memproduksi kue sagon renyah dan bikin ketagihan. Kalau Jana pribadi sih setelah mencoba ini begitu ya, hari ini aromanya kelapa banget, aromanya seperti kue semprong tapi rasanya bukan kue semprong begitu. Oke, dan jangan lupa beli ini sudah banyak sekali begitu ya. Tadi resellernya juga ada. Terus tadi dapat ditemukan di mana-mana saja. Di Sultan ada, di Acamart ada, di tempat-tempat pencucian mobil juga kata ibunya beberapa ada. Cuman 20.000 Bu ya. Iya, 20.000. Oke, baiklah kalau begitu. Untuk reseller 10 biji sudah bisa jadi reseller. Nah, 10 biji sudah jadi reseller. Apalagi banyak Bu ya. Iya. Dan tadi harga reseller katanya ada potongan harga Bu ya. Ada. Untuk reseller 17.000. 17.000 saja. Harga aslinya 20. Lumayan menghemat untuk dirimu para reseller ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Siti. Sukses selalu sama-sama. Ibu ya untuk Wajah Cookersnya. Ditunggu mungkin lonjakan-lonjakan produk yang lain atau mungkin tadi sagonya ingin diperbaharui varian rasa yang baru, ditunggu Bu ya. Terima kasih sekali lagi, semoga lancar selalu usahanya. Dan kelapa di Kambitin selalu melimpah begitu. Biar mempermudah Ibu Siti juga. Iya. Oke, sekali lagi juga terima kasih untuk para pemirsa begitu di mana saja Anda berada. Kalau biasa menyaksikan Brownies hari Rabu, di hari Sabtu masih tetap stay juga menyaksikan Jana di siang hari ini begitu ya. Semoga apa yang sudah disampaikan sama narasumber kita di hari ini bisa menginspirasi kamu yang ingin memulai usaha begitu ya, jangan takut. Ataupun juga yang kira-kira ingin jadi reseller begitu ya, ingin langsung dapat cuan santai-santai, boleh nanti menghubungi Ibu Siti darinya Wajah Cookers. Dan ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para pemirsa di mana saja Anda berada. Kita berjumpa di lain kesempatan di episode Brownies, episode berikutnya kira-kira siapa lagi yang datang, saksikan saja selalu. Jana izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.